Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sintayong optimis bungkam Vietnam di Hanoi. PSSI pamer sponsor baru. Ex-punggawa Garuda yang menjadi mualaf. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Satukan talenta terbaik Indonesia, Sintayong optimis bungkam Vietnam di Hanoi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara jelang dua laga menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sebagaimana diketahui, leg pertama akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, dan selanjutnya skuad Garuda akan tandang ke Maidin Stadium. Bagi Sintayong, dua pertandingan ini sangatlah krusial, yakni untuk memperbaiki posisi klasemen saat ini di mana timnas Indonesia berada di posisi buncit. Sintayong menjelaskan persiapan timnas Indonesia akan coba dimaksimalkan, apalagi mereka kedatangan dua nama, yakni JIZ dan Dayton Jeon. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun berpotensi gabung pada pertandingan kedua. Menariknya, Sintayong sudah melakukan pendekatan dengan beberapa pemainnya, terutama saat dia berada di Eropa dan melihat beberapa pemain skuad Garuda tampil. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, semua pemain satu visi, yakni untuk bisa memberikan kemenangan. Untuk itu, Coach Sintayong juga berharap pasukannya tidak hanya tampil maksimal di SUGBK, namun akan mencoba mengalahkan Vietnam di depan supporter sendiri. Hal tersebut akan jadi misi utama di bulan Maret ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah diberikan bocoran oleh Sintayong, yakni tentang strategi rotasi dan komposisi pemain yang ideal untuk timnas Indonesia. Menurutnya saat ini skuad Garuda sudah cukup ideal untuk menjalani laga-laga krusial. Untuk itu, Erick Thohir mengingatkan untuk tidak lagi membedakan pemain diaspora dan lokal. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu menegaskan, yang terpenting adalah semangat para pemain untuk membela skuad Garuda. Ex-punggawa Garuda yang menjadi mualaf. Pertama, Diego Michels. Diego Michels pernah jadi andalan timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi jadi WNI pada 2011. Dia memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah, Robbie Michels. Sementara ibunya, yakni Annette Kloppenburg, diketahui berasal dari Belanda. Diego pun kemudian memutuskan menjadi mualaf pada 2012. Diego mengaku mantap masuk Islam murni atas keinginan diri sendiri. Semenjak menjadi mualaf, Diego pun turut menjalani puasa di bulan Ramadan, termasuk bulan ini. Dua, Christian Gonzalez. Christian Gonzalez resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2010. Setelah itu, striker kelahiran Uruguay itu pun beberapa kali dipercaya memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini dia sudah mengumpulkan 32 caps dengan catatan 13 gol bersama tim Merah Putih. Pemain yang mengantarkan timnas Indonesia jadi runner-up Piala AFF 2010 ini pun turut menjalani puasa Ramadan, sebab Gonzalez diketahui sudah menjadi mualaf. 3. Esteban Vizcarra. Sama seperti Christian Gonzalez dan juga Diego Michels, Esteban Vizcarra memutuskan menjadi mualaf. Keputusan itu diambil pada 2012 saat menikahi perempuan cantik Indonesia Resti Ayu Ferdina. Tak ayal, pemain yang pernah membela timnas Indonesia ini juga aktif menjalani puasa Ramadan. Sejauh ini Esteban Vizcarra memang sudah pernah merasakan membela timnas Indonesia saat melawan Myanmar.
yakni di laga uji coba yang berlangsung pada 2018. Pamer sponsor baru, PSSI jamin keselamatan punggawa Garuda. Kabar baik menghampiri para punggawa Garuda usai PSSI resmi menggandeng sponsor baru guna menjamin keselamatan pemain selama menjalani pemusatan latihan hingga pertandingan. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI memastikan telah menjalin kerjasama dengan Mandiri InHealth, yakni untuk asuransi perlindungan pemain timnas Indonesia. Oleh sebab itulah para pemain tidak lagi perlu khawatir untuk tampil habis-habisan di atas lapangan. Tidak hanya itu, pemain-pemain timnas Indonesia, seluruh staf pelatih, hingga supporter yang mendukung skuad Garuda juga akan diberi perlindungan. Bukan kesehatan namun lebih kepada jiwa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup senang dengan adanya kerjasama ini. Kerjasama ini membuat punggawa timnas Indonesia merasa lebih aman saat bermain di atas lapangan. Karena itu alhamdulillah juga kita bisa mengcover pertandingan-pertandingan timnas. Untuk para supporter tentu yang ini bagian juga dari perlindungan. Kita tidak mengharapkan hal yang tidak baik, tapi juga kita berharap supporter bertanggung jawab karena kami hadir sekarang. Dari segi asuransinya dan ini salah satu terobosan yang luar biasa, ujar Erick Thohir. Sejatinya bukan kali ini saja PSSI menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi. Sebelumnya pada 2018, PSSI juga menjalin kerjasama dengan perusahaan yang sama, yakni untuk timnas Indonesia. Pada awal 2023, PSSI juga menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Perusahaan milik pemerintah ini menanggung biaya kesehatan bagi wasit dan mantan pemain timnas Indonesia. Namun, Erick Thohir juga berharap adanya partner baru ini bisa menjadi motivasi lebih bagi skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia akan melewati berbagai agenda padat dalam waktu dekat ini. Di antaranya, ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia U23, dan Piala AFF, yang mana beberapa agenda tersebut akan dijalani oleh timnas Indonesia berbagai kelompok usia. Sementara bagi timnas seniornya, tentu kerjasama tersebut sangat menguntungkan, sebab akan menjamin keselamatan para pemain lantaran bakal menghadapi timnas Vietnam yang terkenal memiliki permainan keras.